Selamat siang saudara-saudaraku terkasih, selamat bergabung di acara Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara yang diadakan pada tanggal 6 November 2023 jam 11 siang sampai selesai. Acara diadakan di lantai 4 Aula STF Triarkara, di mana calon-calon panitia seleksi satuan tugas akan diuji oleh 4 orang penguji yang memang diundang khusus. Mereka adalah Profesor Eri Seda, seorang sosiolog pemerhati perempuan, kemudian juga ada Purbo Tamtomo, kemudian juga ada Frumens Gions, dan juga ada Bapak Paulus Diartoko. Mereka-mereka ini dipilih karena mereka memang sungguh-sungguh punya concern terhadap pencegahan kekerasan seksual di kalangan gereja, di kalangan pemerintahan maupun di kalangan kampus. Maka dari itu saudara-saudara, selamat siang semua kepada para penguji. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Sementara di STF sudah hadir secara offline beberapa calon panitia satuan khusus ini. Mereka adalah Aida, wakil dari mahasiswi. Kemudian juga ada Ibu Lucia Raras, wakil dari mahasiswi S2. Kemudian ada Mbak Vera, itu wakil dari karyawati. Kemudian juga ada Dr. Andreas Atawolo, wakil dari dosen. Lalu juga ada Saudara Edgar, wakil dari mahasiswa. Dan juga ada Saudara Widi, itu wakil dari dosen. Ada 2 pansus kami yang akan mengikuti secara online, yaitu Dr. Ibu Karlina Supeli dan juga Romo Guido. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita saksikan uji publik Satgas dan Pansus PPKS Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Kepada para penguji silakan nanti bertanya satu persatu kepada para pansus ini apa yang bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Romo Joseph untuk kesempatan siang hari ini, di mana kami diberi kepercayaan untuk membantu pembentukan panitia pelaksana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkup akademis STF Triarkara. Yang pertama akan kami sampaikan adalah banyak terima kasih atas kesediaan Anda semua ambil bagian dalam tanggung jawab yang memang sangat penting dalam rangka mewujudkan suasana dan atmosfer supaya kampus kita kekerasan seksual dan memungkinkan setiap peserta kampus bertumbuh sesuai dengan tanggung jawab dan panggilan masing-masing. Saya akan memulai menyampaikan pertanyaan sederhana dan nanti rekan-rekan akan melanjutkan. Yang pertama ingin saya ketahui adalah, adakah pengalaman berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab ini yang pernah terjadi, entah itu dilihat, tentu tidak dialami sendiri, ataupun juga mendengar dalam hidup keseharian kita, sehingga itu bisa menjadi bekal penting dalam rangka mewujudkan tanggung jawab ini. Dipersilahkan Saudara Andreas untuk memulai menanggapi. Saya mengetahui bahwa prinsip untuk menjaga dan mencegah seseorang dari kekerasan seksual adalah sesuatu yang sangat penting. Baik dari itu pengetahuan atau juga dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Atau juga kalau mendengar dan melihat pengalaman orang yang berbagi pengalaman tentang apa yang mereka yakini, yang mereka alami, itu memperkuat keyakinan saya bahwa prinsip ini menjadi suatu nilai yang sangat penting, dan saya sendiri sungguh menyadari itu, terutama untuk kehidupan di aktivitas kita di kampus STF Triarkara.
Terima kasih. Kemudian anggota pansus yang lain berikutnya. Ibu Vera. Selamat siang Romo. Saya mewakili karyawan di Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara. Sungguh meyakini bahwa dengan adanya tim PPKS ini sungguh sangat membantu, terutama untuk misalnya jika ada kasus dari karyawan yang mengalami kekerasan, itu ada wadah untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Jadi saya rasa dengan dibentuknya tim Satgas ini sungguh sangat penting bagi kami karyawan. Terima kasih. Terima kasih. Berikut. Terima kasih Romo, saya wakil dari mahasiswa, tapi saya juga memiliki 2 orang putri yang sudah lulus, juga ada yang masih sekolah. Tentu saja sebagai orang tua, saya pernah mendengar di sekolah itu mungkin bagaimana anak-anak wanita dan juga anak perempuan dan anak laki-laki itu bergaul, sehingga menjadi penting bagi orang tua jika di sekolah itu juga aman untuk hal-hal yang dicegah terlebih dahulu, penanganan kekerasan seksual. Bukan hanya kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki. Untuk itu saya sebagai orang tua sangat mendukung untuk adanya satuan tugas dari penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas atau sekolah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, saya selain sebagai mahasiswa, saya juga berorganisasi. Nah, di organisasi saya yang kebetulan saya sebagai Ketua Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, yang di dalamnya bukan hanya wanita, tapi juga laki-laki gitu. Nah, sering yang saya alami adalah, yang saya lihat bahwa banyak masyarakat memandang profesi perangkai bunga itu hanya untuk wanita. Sehingga kadang-kadang profesi merangkai bunga itu jika dilakukan oleh pria maka dianggap dia bukan seorang pria gitu. Padahal profesi ini tidak mengenal gender seperti itu. Bahwa jadi bagi saya penting sekali untuk paham bahwa penting sekali satuan tugas ini ya untuk baik di masyarakat apalagi di lingkungan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih, Saudari Aida. Perkenalkan, nama saya Aida. Terima kasih Romo atas pertanyaannya. Saya setuju dengan semua yang sudah dikemukakan sebelumnya, tetapi untuk pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswi, saya lebih fokus kepada eksplorasi seni untuk sebagai salah satu wadah untuk pemulihan kekerasan seksual. Saat saya menjadi mahasiswi, sebelum di SF Diarkara, saya pernah menjadi President of Creative Writing Club, di mana saya sering membuat seminar atau membuat publikasi, mengumpulkan buku publikasi tentang pengalaman-pengalaman kekerasan seksual, dan juga melakukan sebuah workshop tentang bagaimana art, apalagi creative writing bisa membantu dalam proses pemulihan. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini penting, apalagi untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang kadang bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita yang menjadi korban ketika kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan administrasi untuk membantunya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita, termasuk eksplorasi seni dan juga akademisi dan intelektual lainnya. Terima kasih banyak. Supaya tidak dihabiskan, Romojo. Baik, sebagai pengajar dan dosen, tentunya saya sering kali berhadapan dengan situasi-situasi di mana beberapa orang yang punya kuasa terhadap orang-orang yang dianggapnya ada di bawah. Orang-orang ini melakukan sebuah tindak kekerasan karena dia berkuasa. Dia menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki, entah dari sisi fisik, posisi, jabatan, ataupun ekonomi. Dan saya sering kali melihat bahwa para korban kekerasan ini betul-betul tidak berdaya karena dilecehkan, karena diledek, karena dianggap guyonan, sadar maupun tidak sadar, atau bahkan kekerasan-kekerasan yang sangat amat traumatis sifatnya. Saya melihat dalam pengalaman saya orang-orang atau para korban ini sungguh-sungguh
mengalami situasi yang tidak enak, tidak mudah untuk dipulihkan. Maka dari itu dengan adanya PPKS ini saya mendukung betul supaya kedepannya bisa dicegah. Kita punya sistem untuk menanganinya, kita punya tahu resiko-resikonya apa kalau nanti masih tetap terjadi pelecehan-pelecehan atau orang menganggap menyalahgunakan kekuasaannya. Minimal orang diajak untuk berpikir sebelum dia bertindak. Itu yang saya bisa katakan. Terima kasih. Saya persilahkan Mas Koko untuk melanjutkan. Sebelum itu mungkin ada tambahan dari Romo Widi dan silakan. Mungkin satu hal saja ya, saya setuju yang sudah dikatakan tadi mengenai PPKS ya, tapi dalam konteks di STF Dirgantara ini salah satu yang harus kita waspadai menurut saya adalah bahwa di S1 itu secara gender mayoritas mahasiswa STF itu adalah laki-laki ya. Maka saya kira penting juga PPKS itu memperhatikan juga sosialisasi karena dalam dunia yang terlalu laki-laki kadang-kadang tidak terlalu sadar bahwa ada ungkapan-ungkapan yang kemudian itu termasuk bisa melecehkan gender yang lebih lemah begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang saya berpikir untuk dalam rangka pencegahan itu adalah sesuatu sosialisasi semacam ini perlu dilakukan di tingkat STF Dirgantara. Terima kasih, itu aja tambahan dari saya. Ya, boleh menambahkan sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Edgar, saya perwakilan dari mahasiswa S1 Filsafat Dirgantara. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Widi bahwa mayoritas dari mahasiswi di S1 itu adalah bergender laki-laki begitu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sosialisasi itu penting. Nah, saya tertarik dengan mengapa pentingnya PPKS ini, karena ada tendensi atau kecenderungan bahwa ada dalam suatu mayoritas itu ada pelanggaran-pelanggaran yang harusnya masuk dalam kekerasan seksual ini yang dinormalisasi begitu. Dalam arti ya karena itu dilakukan oleh mayoritas maka itu menjadi suatu hal yang lumrah. Maka dari itu PPKS ini penting untuk menyeimbangkan hal itu sehingga tidak terjadi normalisasi-normalisasi kekerasan seksual di kampus ini. Terutama oleh kelompok mayoritas yaitu laki-laki. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Romo Purbo, saya lebih praktis. Kalau kita bicara pengalaman, kita tentunya tahu ya kondisi kampus ini seperti apa, dari keragaman usia lah misalnya juga jomplang, ada yang muda sekali, ada yang sangat senior, kemudian ada yang kondisinya mungkin ada imam, ada biarawati, tapi juga ada yang orang luar, mungkin juga non-Katolik. Nah, dan komunikasinya sangat beragam. Kalau kita bicara pencegahan, tentunya kita juga harus mengamati. Nah, sebelum ada dua pertanyaan yang saya mau sampaikan, tapi yang pertama, menurut Bapak, Ibu, dan Romo, sejauh mana sih potensi itu ada, kekerasan seksual di kampus ini terjadi? Dan Bapak, Ibu, Romo mungkin bisa memberikan contoh. Pertanyaan yang kedua masih berhubungan dengan itu, nanti bisa saya disampaikan secara langsung. Kira-kira pencegahan apa yang perlu diprioritaskan untuk diutamakan sebagai aksi yang pertama kali sebagai wujud PPKS di kampus ini? Saya persilahkan, silakan yang mau duluan, monggo. Terima kasih. Saya melihat di STF Dirgantara ini karena tadi dikatakan mayoritas atau dominan laki-laki, di mana satu kelas itu perempuan hanya 1 atau 2. Karena mayoritas seringkali sadar ataupun tidak sadar, kaum laki-laki ini secara entah guyonan atau tidak sengaja tidak menyadari betul-betul bahwa kata-katanya, tindakannya, siulannya misalnya itu menyinggung pihak perempuan. Tapi karena jumlahnya sedikit,
dan mereka adalah biarawati atau awam, merasa yang melakukan itu para calon-calon pemimpin agama yang mereka hormati, kadang-kadang mereka menjadi diam atau takut karena sebagai minoritas. Nah, sebagai tindakan pencegahan, kami dari tim Waka 3 itu akan selalu mengadakan sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual dan pelecehan ketika untuk mahasiswa baru ataupun di setiap tahun ajaran selalu ada seminar-seminar, ada input session atau di kelas-kelas di pelajaran-pelajaran selalu disadari. Ternyata juga yang berpotensi melakukan bukan cuma sekedar mahasiswa, para dosen pun sadar tidak sadar seringkali menjadikan para suster sebagai contoh guyonan, lalu diketawain oleh banyak mahasiswa sebagai lucu-lucuan, tapi secara tidak sadar itu menyakiti, itu menyinggung, entah bentuknya apapun itu ya. Maka mudah-mudahan setelah ada tim PPKS ini, hal-hal yang kira-kira berpotensi terhadap terjadinya kekerasan seksual ataupun perundungan bisa ditanggulangi. Itu dari pengamatan saya. Silakan Aida. Terima kasih Romo, terima kasih Pak. Menurut saya yang perlu diprioritaskan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi terutama itu untuk jangan membiarkan teman-teman kita untuk terus melakukan bercanda-bercanda tidak baik atau melakukan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang tidak senonoh kepada teman mereka, mau itu yang lawan jenis atau sama jenis. Nah, sebagai mahasiswa-mahasiswi, menurut saya kita sudah cukup dewasa dan cukup kuat untuk bisa menegur teman-teman kita, dan cuman karena kita teman bukan berarti kita boleh membiarkan saja. Jadi itu menurut saya prioritas kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Kedua, prioritas kita adalah ketika kita bertemu dengan teman yang cerita tentang pengalaman dia dan ingin meminta bantuan, penting untuk kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk menyikapinya dengan bijak dan sabar dan juga tidak buru-buru, karena yang dipentingkan adalah persetujuan dari korban dan bagaimana suasana hati korban tersebut dan juga apa keinginan korban itu. Meskipun kita berpikir bahwa hal ini adalah hal yang terbaik untuk menangani kasus ini, tapi kalau korban itu tidak setuju atau tidak merasa suka, maka kita harus mengikuti apa keinginan korban. Tuh. Baik, kalau saya menambahkan sedikit aja, mungkin perlu juga memperkenalkan Satgas ini, kemudian kemana harus melapor jika orang tidak berani untuk menyampaikan apa yang sudah dirasakan, mungkin kontak person, kemudian nomor kontak, kemudian beberapa seperti yang sudah terlihat gitu ya, kemana mereka harus melaporkan apa yang terjadi. Pak, kalau saya dari wakil karyawan, mau cerita dulu ya. Kalau dulu itu karyawan di STF itu yang perempuan memang jumlahnya sedikit. Dulu saya sama Mbak Menu, jadi 2 dibandingkan dengan karyawan laki-laki yang jumlahnya lebih banyak. Jadi saat ini saya bersyukur karena STF untuk karyawati jumlahnya sudah lebih berimbang dengan karyawan. Jadi kita nggak ada rasa terintimidasi juga ya Pak. Untuk pencegahannya, memang kalau untuk STF karyawan memang belum ada sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual secara khusus. Tapi biasanya kalau ada guyonan-guyonan yang ke arah situ, biasanya karyawan kan suka seperti itu ya. Yang sudah menimbulkan rasa tidak nyaman, biasanya ya kita tegur saja secara pribadi, ya udah nggak usah dilanjutkan atau ya jangan begitu, atau kalau memang udah keterlaluan saya akan laporkan ke Waka 2 sebagai wakil kita di STF ini, kan kita ke Waka 2 bagian karyawan, biasanya saya seperti itu. Atau biasanya saya juga menarik diri dari pergaulan, jadi membatasi diri supaya tidak diperlakukan seperti itu, biasanya membatasi pergaulan saya, biasanya gitu. Baik, saya menambahkan tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman ya. Saya juga menyadari sebagai dosen
di STF ini saya melihat bahwa lingkungan kampus kita ini dominan pria begitu ya, karena kebetulan kampus ini tempat sekolah para frater, ya, kemudian ya dosennya juga ya hampir sebagian besar para pastor begitu ya. Tapi saya juga senang bahwa kampus ini tidak menutup diri bagi kemungkinan juga saudari-saudari kita yang belajar di sini, mahasiswi tapi juga karyawati yang tadi jumlahnya mula-mula sedikit tapi kemudian sekarang bertambah ya. Jadi satu hal positif saya lihat bahwa lingkungan ini ya, orang-orang yang berperan di dalam lingkungan ini, para dosen misalnya ya, itu mungkin dari segi pengetahuan ya atau kesadaran moral katakanlah ya dapat diyakini ya begitu ya, meskipun dalam fakta kita tidak tahu, tetapi secara teoritis saya meyakini bahwa orang-orang di sini mempunyai kepribadian, integritas yang bisa dipercaya, kredibel gitu ya. Nah, seandainya teman-teman yang lain yang minor ya, yang putri baik dari untuk mahasiswi maupun yang karyawati ya, seandainya ya dalam lingkungan seperti ini mengalami sesuatu yang mengganggu mereka, suatu pelecehan misalnya, saya sangat mendorong bahwa mereka harus punya keberanian ya untuk mengatakan itu, untuk mengadu, melapor, sehingga ya jangan sampai ya karena mereka sebagai kelompok yang kecil kemudian mengalah ya, takut disudutkan, kemudian takut untuk tampil dan mengatakan bahwa saya mengalami ini ya, melaporkan ya dengan terus terang. Jadi saya mendukung kalau ada keberanian, kemauan dari teman-teman untuk mengatakan itu, sehingga ya dengan demikian ya PPKS ini bekerja dan mempunyai fungsi yang bagus, efektif untuk kelangsungan kita bersama di STF Diarkara ini. Mungkin itu dari saya. Sedikit tambahan saja. Menurut saya ya sudah saya katakan tadi, sudah banyak dibahas tadi tentang ketidakseimbangan gender di kampus ini, terutama di S1 ya. Maka ya Waka3 sudah memberi jaminan tadi bahwa sosialisasi itu akan diadakan, dan saya kira itu sesuatu yang kita dukung ya. Tapi juga selain itu ini ada satu hal lagi yang saya kira juga penting kita perhatikan, bahwa dalam rangka MBKM itu misalnya semester ini kita sudah punya kerjasama dengan UIN ya, dan ada 10 mahasiswa mereka yang mulai ikut berdinamika di kampus ini. Itu tentu juga ada mahasiswa luar yang ada di sini, tentu itu saya memandangnya sebagai kekayaan begitu ya, dan saya kira ada beberapa yang perempuan juga, dan itu dari agama lain tentunya ya, karena dari UIN mereka Muslim, dan saya kira kesempatan itu mungkin justru membuka kesempatan bagi mahasiswa di tempat ini untuk menjadi semakin terbuka, untuk menjadi welcome terhadap orang-orang yang berbeda begitu ya. Dan dalam kerangka itu saya kira sosialisasi semacam yang dikatakan Waka3 itu adalah sesuatu yang oleh PPKS ini menjadi program yang selalu bisa kita laksanakan begitu ya, secara rutin. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Baik, dari saya, sejauh mana potensi itu ada, pasti ada ya menurut saya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa keragaman itu sangat plural ya di sini, di STF ini. Contoh-contohnya misalnya di kalangan mahasiswa sendiri, misalnya guyonan atau bercandaan yang tidak mengenakan atau tidak membuat nyaman, atau bahkan catcalling yang terjadi di kalangan mahasiswa gitu. Ada sebagian mahasiswa yang belum tahu bahwa catcalling atau ya sebut saja misalnya bersiul terhadap lawan jenis itu adalah suatu kekerasan seksual. Menurut mereka itu biasa saja, apalagi kalau nggak didengar oleh orangnya gitu. Padahal kan itu juga suatu hal yang tidak baik. Kemudian pencegahan yang perlu diprioritaskan, menurut saya pertama-tama adalah memperkenalkan dulu tim Satgas dan panitia seleksi ini. Menurut saya itu dulu
Karena kenapa? Karena untuk supaya setiap warga atau setiap mahasiswa di STF ini tahu gitu bahwa oh di kalangan karyawan ada perwakilannya loh, di kalangan mahasiswa ada perwakilannya loh, di kalangan dosen ada perwakilannya loh. Nah, jadi itu menimbulkan kehati-hatian begitu supaya apa ya, dari sudut pandang yang akan misalnya harus hati-hati begitu. Jadi nggak semata-mata wah nggak ada yang tahu nih atau nanti juga nggak dilaporin. Enggak, kita semua udah merambah ke setiap bagian di STF ini, di setiap kelompok begitu. Terima kasih. Satu lagi ya kalau boleh. Agak personal, tetapi ini penting. Terutama kalau misalnya kita mengetahui ada kejadian. Dan kalau misalnya ada yang punya pengalaman, ada teman yang berkeluh kesah atau rekan kerja berkeluh kesah, saya ingin tahu apa yang pertama kali akan dilakukan ketika ada keluhan terjadi. Silakan kalau ada. Saya mendengar tapi bukan di STF, maksudnya dari pengalaman ya. Mendengar kalau orang datang cerita bahwa dia mengalami ya pengalaman seperti itu ya. Saya sebagai imam tentu pertama kali saya berusaha mendengar ya, mencoba memahami pengalaman apa yang terjadi ya gitu ya. Dan itu saya butuh waktu untuk mendengar bukan hanya sekali tapi berkali-kali untuk mengerti ya. Bukan hanya mengerti kronologinya, mengerti kejadiannya, tapi terutama apa ya, mengerti dengan perasaan ya, berusaha menggerakkan ya, terbuka hati saya untuk mencoba memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berkisah kepada saya ya. Sehingga dia merasa tidak apa ya, ada orang yang mendengar dia, ada tempat di mana dia bisa menceritakan sesuatu yang mungkin dia sembunyikan, mungkin tidak mudah dia katakan kepada orang lain atau siapapun, tetapi dia kebetulan datang kepada saya. Maka saya mau menempatkan diri sebagai seorang pendengar ya, mengerti tapi juga ya mencoba dengan perasaan dan hati saya untuk tidak membiarkan dia sendirian ya gitu ya. Nah, mungkin di situ saya akan menempatkan diri sebagai seorang pastor, tidak mencari solusi untuk sesuatu yang bukan kompetensi saya, tetapi saya hanya memberi waktu untuk mendengar, mengerti, dan mungkin menemani dalam kesulitan, dalam kesendirian ketika dia merasa harus menceritakan sesuatu yang tadi ya dalam tanda petik kotor, memalukan, ya dia butuh ada orang yang mendengarkan dia dan memahami dia. Mungkin itu yang paling jauh yang bisa saya lakukan dari pengalaman. Ya, menambahkan sedikit ya Pak dari Romo Andre. Memang jika kita melihat ada korban kekerasan gitu ya, kita bisa jadi wadah untuk mendengarkan, tapi juga tergantung korbannya. Apakah ya kita bisa memastikan atau bahwa di STF ini ada satgas. Jadi jika dia ingin melaporkan kasusnya, itu kita bisa membantu untuk melaporkannya ke satgas STF. Seperti itu Pak. Mungkin hanya menambahkan saja bahwa bagi korban biasanya jika didengarkan saja itu sebetulnya sudah menjadi kelegaan. Tapi kan kita tidak berhenti di situ saja. Sebetulnya kalau pengalaman waktu anak-anak di sekolah sih sebetulnya ya, karena anak-anak teman salah seorang teman putri saya begitu. Bukan perempuan dengan laki-laki, tapi perempuan dengan perempuan gitu ya. Bagaimana
bentuk tubuh gitu ya, itu menjadi bahan pembicaraan dan membuat dia itu lebih tidak percaya diri gitu. Jadi saya pikir itu juga menjadi sebuah bagian, bukan hanya, saya pikir juga sebuah bentuk kekerasan gitu ya. Dan untuk bercerita itu tidak mudah, tentu saja saya pikir juga kita mengencourage dulu, memberanikan dulu orang untuk dia mau bercerita, percaya kepada kita bahwa kita tidak akan cerita lagi kepada orang lain, lalu juga mengarahkan kemana dia untuk menemukan solusi, apakah dia nanti akan didampingi atau untuk menambah kepercayaan diri yang bersangkutan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pendampingan dan berapa yang serius, karena saya pikir bentuk tubuh dan sebagainya gitu itu juga, walaupun perempuan dengan perempuan itu biasanya menjadi trauma tersendiri bagi perkembangan di masa depan. Saya juga memiliki pengalaman cukup personal, Pak. Jadi saya memiliki adik yang seorang tunarungu dan dia juga tinggal di sekolah asrama Don Bosco namanya, itu juga mayoritasnya cowok ya. Lalu ada sister schoolnya itu asrama juga cewek, itu untuk anak-anak tunarungu semua. Dan saya lihat untuk kejadian-kejadian pelecehan kekerasan seksual, anak-anak disabilitas ini butuh pendampingan yang khusus gitu, dan terkadang mereka tidak mau untuk ngomong ke guru mereka atau justru bahkan pastor-pastor mereka, karena mereka merasa sudah ada barrier gitu, mereka tidak merasa dimengerti. Nah, saya sering sekali ke sekolah adik-adik saya, bercanda dengan mereka, ngajak mereka makan, dan mendorong adik saya untuk cerita sama saya, kalau misalnya kamu pernah dijahatin atau teman-teman kamu pernah jahatin, cerita aja sama kakak gitu. Dan menurut saya itu sebuah pendampingan yang menurut saya harus khusus ya, karena bukan cuman ada halangan dari gender atau titik kuasa, tapi juga disabilitas. Dan menurut saya untuk pengalaman seperti ini sebagai seorang pendamping harus lebih proaktif dan juga harus lebih pengertian, supaya mereka anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini jadi lebih percaya gitu, karena mereka tidak akan percaya dengan guru-guru, dengan orang-orang dewasa yang lainnya, tetapi orang dekat yang menurut mereka seperti teman tapi juga lebih pintar dianggap mereka, itu akan lebih membuat mereka lebih berani untuk bercerita. Terima kasih. Baik, dari pengalaman saya, seorang korban sampai berani membuka dirinya untuk bercerita kepada yang lain, itu saja sudah membutuhkan sebuah energi, pengorbanan, keberanian yang luar biasa. Maka dari pengalaman saya, biasanya kalau ada mahasiswi atau ada orang yang datang kepada saya, pertama-tama adalah dengerin dulu sampai tuntas. Mungkin saya nggak langsung buru-buru mengklarifikasi atau menggampangkan kisah mereka, tapi dengan empati kita seolah-olah ada di pihak dia. Dia akan begitu terbuka meskipun dia menangis, dia jerit-jerit mungkin, tapi kita dengerin dulu. Didampingi. Kalau yang datang seorang mahasiswi atau seorang perempuan ke kantor saya, pasti tidak mungkin ada di kantor di ruangan yang sama. Maka saya minta izin dulu kepada korban yang melapor, apakah boleh saya menghadirkan pihak ketiga, entah dari pihak dia kalau ada, atau dari pihak saya yang dia juga nyaman. Karena dari peraturan yang sekarang kan tidak, sebaiknya dihindari laki-laki atau dosen atau pendamping berdua dengan lawan jenis di sebuah ruangan tertutup. Kan kalau saya di ruangan terbuka takutnya dilihat oleh orang lain, atau si orang yang mau bercerita juga nggak nyaman ketika bercerita ada orang lewat gitu kan, pasti nggak enak. Biasanya dari pengalaman saya meminta pihak ketiga, dari pihak dia atau dari pihak saya, yang kita sama-sama nyaman. Saya percaya orang itu dan dia juga percaya sama orang itu sangat membantu. Seperti itu dari pengalaman saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sendiri, hal pertama yang akan saya lakukan ya sama seperti beberapa teman lain, tuh mendengarkan. Tapi ada kecenderungan kalau dari diri saya sendiri itu untuk cepat untuk menasihati begitu. Nah, padahal dari sisi korban itu mereka hanya butuh untuk didengarkan. Nah, maka saya akan berusaha untuk
menahan gitu ya, menahan untuk menasihati dan pertama-tama hadir untuk mereka mendengarkan sejauh itu membuat mereka nyaman gitu. Pertama-tama menciptakan suasana nyaman dulu gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin saya tidak pernah mengalami secara langsung menerima laporan seperti itu ya, tetapi seperti yang sudah dikatakan tadi, mendengarkan dengan penuh empati itu adalah langkah awal begitu ya. Tapi saya berpikir juga bahwa ketika korban itu berani untuk mulai mengungkapkan diri, yang harus segera dilindungi itu juga adalah bahwa ya dia kan pasti ada ketakutan, ada soal kuasa ya. Nah, itu harus dijamin juga, soal kerahasiaan itu penting misalnya, tetapi juga untuk menjamin si korban supaya ya kemudian ya pelan-pelan begitu ya untuk di-encourage untuk semakin berani untuk melaporkan itu. Dan saya kira dengan ada Satgas PPKS semacam ini, itu kemudian bisa ditawarkan sebagai langkah lebih lanjut kepada korban, karena kemudian saya kira salah satu yang harus dilakukan oleh Satgas itu adalah memberi perlindungan pada korban misalnya ya kan. Itu adalah salah satu yang mutlak perlu, karena kalau hubungannya sudah tidak seimbang seperti itu, ya harus ada langkah-langkah. Dan itu kalau di STF seperti ini ada institusi yang punya otoritas semacam itu, ya itu lebih dimungkinkan. Dan saya melihat bahwa dengan demikian korban lebih punya kans untuk punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah dia. Itu saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Baik saudara-saudari, pertama apresiasi. Apresiasinya itu seperti ini. Ternyata kita ini semua baik adanya. Ya, setidaknya kebaikan itu muncul dari penolakan secara konseptual, tetapi juga secara praktis tema kita hari ini, kekerasan seksual. Dan memang kalau kita lihat undang-undangnya ya, mungkin saya bacakan saja ya. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Di sini dirumuskan seperti ini. Setiap perbuatan, ada 4 kata kunci ya, yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh. Ya. Dan atau fungsi reproduksi seseorang, kita sudah sebut tadi di mana-mana itu soal kenapa hal itu terjadi? Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Dan akibatnya di sini disebutkan oleh undang-undang ini, akibatnya adalah penderitaan psikis, fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kenapa tadi saya memberi apresiasi positif? Karena kita berada di jalur yang benar ya. Artinya kita menolak setiap perwujudan dari kata-kata ini tadi, merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh. Jadi terima kasih, mari kita sosialisasikan ini ya. Nah sekarang yang kedua, pada pada level operasional. Pertanyaan besarnya begini, bagaimana kita membangun otonomi moral? Maksud saya begini, tadi disebutkan potensi, di sini mayoritas laki-laki ya, sehingga ada hal yang biasa-biasa di tempat lain, tetapi di tempat tertentu seperti bersiul dan lain sebagainya itu sudah masuk memang ya kekerasan seksual dalam arti yang umum ya, artinya melecehkan, menghina orang. Atau di beberapa tempat biasa saja menyebut dasar perempuan, tetapi di sini kalau menyebut itu sudah termasuk body shaming
dan lain sebagainya. Nah, atau beberapa contoh lain lagi, kalau pemerkosaan sih sejauh saya alami di tempat ini belum ada lah. Belum, setidaknya baik berupa gosip maupun berupa faktual ya. Tetapi pertanyaan saya berkaitan dengan otonomi moral ini ya, karena ada juga prinsip begini, no? Kejahatan atau perbuatan jahat itu ada bukan karena kita tidak baik, tetapi karena ada kesempatan. Ya. Jadi ada situasi-situasi tertentu, misalnya tadi mayoritas, ya laki-laki semua di sini, dan ternyata situasi itu membantu kita untuk memudahkan perbuatan jahat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencegah diri supaya tidak jatuh ke dalam perilaku-perilaku yang tadi disebut di sini, merendahkan, menghina, melecehkan, dan juga menyerang. Metode sih, pertanyaan metode ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Romo Frumensius Gions ya. Mungkin tadi ya tema tentang lingkungan ini ada mayoritas ya, pria ya. Saya kira tema pelecehan kan pasti bukan hanya pria terhadap wanita atau sebaliknya wanita terhadap pria ya. Mungkin kita harus sadari juga bahwa saya juga sebagai pria mungkin ya melecehkan seorang pria dan sebaliknya demikian begitu ya, dalam arti ini ya. Jadi jangan sampai lingkungan kita yang dominan ini justru menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya terjadi begitu ya, lalu ditutupi dengan tadi ya situasi yang dominan pria itu ya, kurang kita sadari begitu ya. Dalam arti itu saya kira ini sesuatu yang baik bahwa kita semua sadar tentang lingkungan kita mempunyai PPKS gitu ya, lalu kemudian semua sadar dan belajar bersama, tahu bahwa apa yang disebut sebagai tindakan kekerasan tadi dengan 4 kata kunci yang tadi dikatakan itu mungkin saja terjadi juga secara tersembunyi di dalam lingkungan yang tampak wajahnya dominan dan kelihatannya baik-baik saja, tenang saja, damai saja. Ya. Harus kita sadari bahwa juga di balik yang kelihatannya aman dan tenang itu ya mungkin saja terjadi sesuatu. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Mungkin itu dari saya, Rom. Baik, dari data, dari hasil research ya, orang-orang yang cenderung untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, termasuk pornografi, adalah orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang hidup hanya di dunianya saja sendiri. Pulang kuliah, dia masuk kamarnya. Pulang mengajar jadi dosen, dia cuman ya dunianya itu aja yang monoton dan membosankan. Ditambah dia punya kekuasaan pastinya. Nah, untuk menyadari tentang otonomi moral, setiap orang punya pemahaman moral yang baik, pasti hampir seluruh mahasiswa, mahasiswi, dosen, karyawan, karyawati di STF Dirgantara adalah kaum religius, rohaniwan, biarawan bahkan juga manusia-manusia yang sudah memang disaring untuk bisa bekerja di sini, untuk bisa berkuliah di sini. Itu sebuah tes yang pertama lah. Lalu yang kedua, termasuk juga diajarin di setiap mata kuliah atau di beberapa mata kuliah bagaimana kesadaran moral, etika, agama. Peran agama sangat menentukan juga, berperan sangat besar juga untuk perkembangan moral seseorang. Bukan cuma tahu ini baik, ini nggak baik, tetapi agama, moral, etika mengajak orang melihat lebih dalam lagi esensi di balik semua peraturan-peraturan boleh nggak boleh itu.
Lalu salah satu pencegahan yang bisa ditawarkan oleh Waka3 adalah mengajak mahasiswa-mahasiswa kalau kuliah di STF jangan cuma jadi kutu buku aja. Jangan cuma di kamar doang, jangan cuma sibuk sama handphone doang, jangan cuma sibuk di perpus doang. Buka duniamu, nikmati masa mudamu dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan ada begitu banyak. Ada fotografi, ada teater yang menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi-emosi, pikiran-pikiran, ada debat, diskusi, ada olahraga, ada kegiatan sosial, itu ada begitu banyak. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang banyak itu bisa mengalihkan atau menyalurkan ledakan-ledakan energi kaum muda ini, termasuk juga dosennya juga untuk bisa berpikir lebih luas dengan panorama yang lebih luas lagi. Saya rasa itu untuk melengkapi apa yang dikatakan tadi oleh teman saya. Aktif di berbagai macam kegiatan secara sehat. Makasih. Mungkin dari saya tidak berhubungan dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan, tapi lebih ke secara praktis ya. Kalau misalnya kita ada punya teman yang harus bertemu dengan dosen atau kerjasama sama teman-teman yang mayoritas cowok, harus ada pendampingan gitu. Misalnya hari ini kemana, keluarnya kapan, selesai konsultasinya jam berapa, atau bahkan ditemenin gitu ya. Jadi temennya nggak sendiri, jadi mencegah kejadian-kejadian yang gak enak untuk terjadi. Lalu itu juga yang pencegahan yang bisa kita lakukan adalah untuk hold each other accountable gitu. Kalau misalnya ada yang melakukan guyonan yang gak enak, langsung diberhentikan. Baik, saya menambahkan sedikit saja. Saya sebagai awam yang belajar di sini, saya merasa sangat bersyukur. Karena apa? Karena melalui STF Triarkara ini banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum awam masyarakat gitu mengenai pelajaran moral gitu ya. Dan saya pikir masyarakat perlu tahu dan perlu disosialisasikan juga, bukan hanya mahasiswa dan juga seluruh akademisi di sini tentang pelecehan seksual itu bukan hanya yang misalnya pemerkosaan seperti itu, tapi seperti body shaming, terus kemudian seperti siul dan sebagainya yang tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar, itu saya pikir itu perlu tahu. Mungkin tidak semua tahu bahwa misalnya menyoroti bercanda dengan maksudnya mungkin sama-sama sahabat gitu ya, bercanda tentang fisik gitu ya, itu sebetulnya juga sebuah pelecehan. Nah mungkin juga perlu disosialisasikan, entah itu saya nggak tahu ya kalau pria dengan pria itu bercandanya sampai sejauh apa untuk fisik gitu, tapi perlu juga mungkin diketahui, oh ini sebetulnya sudah kekerasan gitu ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin kalau pria tidak mengungkapkan apa yang dirasakan seperti wanita gitu ya, tapi mungkin di dalam hatinya gitu itu berpengaruh juga gitu. Jadi saya pikir perlu juga penting tadi yang disampaikan oleh Romo Andre, saya perlu mahasiswa tuh juga tahu, tapi juga saya sebagai awam tuh juga bersyukur banyak pelajaran di sini, mungkin juga kita bisa share bukan hanya di dalam university tapi juga kepada masyarakat. Itu aja tambahannya. Kalau dari saya sebagai seorang awam dan juga seorang Katolik, untuk memegang moral, untuk menghindarkan kita paling enggak jangan sebagai pelaku lah. Itu kan ada 10 perintah Allah ya. Penting berpegang pada itu, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu, ya udah berpegang pada itu saja. Setidaknya kita bukan pelaku. Gitu saja. Terima kasih. Mungkin tambahan dari saya, mungkin itu salah satu keunggulan kuliah di STF itu sebenarnya kan kebanyakan mahasiswanya religius ya, dan mereka tinggal di asrama-asrama, di biara-biara begitu ya. Saya kira dalam rangka pencegahan itu juga saya kira bisa digunakan, dan juga selama ini sebenarnya juga sudah berfungsi bahwa mekanismenya itu
bimbingan oleh para romo di masing-masing biara itu dengan masing-masing spiritualitasnya, saya kira itu adalah hal yang kemudian ya bisa menjadi wahana untuk persoalan-persoalan seperti ini bisa dicegah begitu ya, dan kemudian juga ada mekanisme-mekanisme di sana yang bisa menyelesaikan juga kalau ada masalah ini begitu ya. Jadi bahwa frater-frater itu punya kesempatan bimbingan rohani dan sebagainya seperti itu kan, bukankah hal-hal yang personal seperti ini yang sebenarnya tidak dirasakan di universitas lain ya. Ini dalam rangka akreditasi kan, ini Romo Andri sedang berpikir ini gimana caranya supaya hal yang positif ini bisa ditampilkan, karena ini kan di dalam sistem nasional tidak eksplisit dikatakan, tetapi harusnya itu menjadi salah satu keunggulan di STF ini. Dan saya kira dalam rangka PPKS ini juga sesuatu yang harus kita fungsikan dengan baik. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, dari saya mungkin membangun otonomi moral itu ya. Saya mengartikannya dari sudut pandang korban itu, mereka itu berani untuk melapor. Menurut saya itu juga salah satu bentuk bahwa mereka mengikuti otonomi moralnya gitu. Bahwa saya mengutamakan diri saya daripada misalnya ancaman-ancaman di luar yang bisa membahayakan saya gitu. Jadi pertama-tama saya ingin pulih dulu. Nah, makanya berani melapor itu juga salah satu bentuk otonomi moral menurut saya. Nah, kemudian dari tim PPKS sendiri mungkin bisa menekankan bahwa segala macam ancaman yang ditakutkan oleh si pelapor itu dapat dipulihkan gitu. Dalam arti ancaman-ancaman itu biasanya kan diterima oleh korban dan dianggap sepenuhnya benar gitu. Bahwa misalnya bisa nggak lanjut, bisa dikeluarkan dari kuliah atau bisa nilainya jelek dan lain sebagainya. Ada ancaman-ancaman. Nah, tapi tim PPKS sendiri kalau dari yang saya baca itu dapat memulihkan ancaman-ancaman itu gitu, bahwa memberikan perlindungan, memberikan pendampingan itu bisa memulihkan ancaman-ancaman yang diberikan itu. Itu untuk supaya orang berani untuk juga melapor. Terima kasih. Saya nambahin sedikit terkait dengan yang Romo Flumens bicarakan otonomi moral. Romo Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa problem ini sebenarnya terasa tetapi belum bisa dikatakan apakah betul sebagai sebuah kasus itu ya ada gitu ya. Tapi kita merasakan dalam kehidupan tadi ada. Nah, yang paling mencolok itu yang sangat personal. Misalnya dalam komunikasi melalui media HP, WA. Dari menggunakan stiker ledek-ledekan gitu ya, terus katanya pengisi waktu. Bahkan saya pernah menemukan itu sederhana, foto anak kecil sedang mandi, jadikan stiker. Itu sederhana banget, tapi itu bukan sesuatu yang besar gitu ya, terkait dengan otonomi moral. Kalau Bapak Ibu Romo menerima teks, gambar, melalui HP Bapak Ibu sendiri atau media digital yang lain, saya pengen tahu apa yang Bapak Ibu Romo lakukan pertama kali. Baik, mungkin pertama saya biasanya orang yang kurang nyaman dengan menerima kiriman stiker atau foto itu ya. Pertama misalnya tentu orang yang tidak dikenal, atau kemudian di dalam grup itu kan misalnya ya, itu kan rame ya, orang kirim apa saja ya, bebas dia kirim ya. Pertama-tama merasa tidak nyaman, jadi kalau ya feeling aja, kalau rasanya nggak penting, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka, delete, buang aja gitu ya. Jadi supaya pertama-tama jadi ada antisipasi tidak terlalu ikut campur dalam suatu obrolan yang untuk saya mungkin kurang penting ya, tidak relevan untuk saya gitu. Lalu kemudian kalau saya juga melihat ya orang mengirim seperti itu atau
video pendek atau stiker atau apa ya, emoticon yang bentuknya seperti itu ya. Saya sih tidak perlu menambah-nambah ya, artinya tidak ikut rame begitu ya. Kirim stiker yang lain yang serupa atau apa, jadi menjadi bahan tertawan atau bahan obrolan ya. Jadi sekali kalau saya merasa nggak penting ya tadi ya, prinsipnya delete gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam grup itu saya kenal orangnya, misalnya entah frater atau mahasiswa yang saya kenal dan saya merasa saya bisa mengatakan bahwa ini ya seperti menegur lah, katakanlah begitu ya. Nah, saya akan mengatakan bahwa dengan terus terang saya kurang nyaman dengan stiker seperti ini gitu ya. Nah, saya merasa terganggu ya. Jangan kirim lagi kepada saya, tapi secara personal, bukan di grup atau apa terbuka begitu ya. Jadi gitu ya. Tadi ada prinsip sendiri, tapi juga kalau dekat tahu orangnya dan saya yakin bahwa dia bisa diajak untuk berbicara ya untuk tema ini, saya akan secara personal mengatakan ketidaknyamanan saya. Itu sih yang saya ya. Prinsipnya sama ya Pak. Kalau kita dapat kiriman teks atau stiker gitu, biasa atau panggilan, dia memanggil kita apa gitu ya, yang kurang nyaman biasanya ya langsung aja disampaikan. Kalau saya tidak nyaman jika dipanggil seperti ini, mungkin maksud dia sih cuma bercanda gitu ya, nggak berpikir sejauh itu juga mungkin dia. Tapi karena kita yang menerimanya tidak nyaman, ya kita sampaikan kalau saya tidak nyaman jika Anda memanggil saya seperti ini. Kalau untuk yang di grup biasanya ya nggak usah ikut-ikut menanggapi kalau ada kiriman seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau saya menambahkan sedikit, sama saja sebetulnya setuju dengan yang Romo dan Mbak Vera sampaikan. Kita sebetulnya kan ada namanya netiquette yang sekarang itu bagaimana sopan santun berkomunikasi melalui media sosial seperti itu. Nah, jadi pilihan kita untuk menjawab, tapi bagaimana kita juga harus berfeedback gitu, itu ada di dalam netiquette sih sebetulnya. Nah, cuman yang paling susah adalah jika di dalam grup yang sifatnya general, misalnya saja grup keluarga gitu ya. Grup keluarga di mana di situ bercampur antara senior dan junior gitu. Yang dulu saya sendiri sudah punya anak besar, tapi ada yang senior lebih dari saya yang memanggil saya misalnya sama seperti waktu saya masih kecil, panggilan ke kanak-kanak gitu. Nah itu juga meskipun itu menyinggung perasaan gitu, juga misalnya body shaming gitu ya, kayak dulu ini contoh saja gitu ya. Saya dulu waktu kecil badan saya gemuk sekali gitu, jadi saya dipanggil bola gitu ya. Kadang-kadang karena kemana-mana jadi seperti bola gitu. Lalu sampai sekarang tuh kayak Pak D gitu ya, yang sudah sepuh tetap memanggil seperti itu gitu dengan panggilan Jawa gitu ya. Ya apa sih namanya ya kita terima aja, tapi bagi saya itu kita menanggapinya harus dengan bijak gitu, dimana kita harus bicara lalu kemudian bagaimana menanggapi yang jelas untuk segala pesan-pesan yang kadang-kadang tidak kita tidak baik gitu, kita tahu itu tidak baik ya sebaiknya tidak kita lakukan kepada orang lain dan juga tidak meneruskan, biasanya main forward aja. Nggak tahu apa gitu ya, terus kemudian kita forward, apalagi misalnya yang berhubungan dengan moral kebaikan gitu. Jadi kita juga harus pilih-pilih gitu, yang mana yang bisa kita share, yang mana yang kita keep buat kita sendiri, terus kemudian bagaimana kita bereaksi, kalau tidak suka ya kita hubungi dengan japri gitu kepada yang bersangkutan, tidak disampaikan ke umum karena nanti apalagi suasana seperti ini gitu yang bersahabat gitu ya, dari banyak hal gitu bisa jadi hubungan itu jadi kurang baik, kurang harmonis hanya gara-gara cara berkomunikasi yang kurang baik. Jadi saya pikir netiquette kita tahu bagaimana berkomunikasi di media sosial itu perlu dan penting sekali. Biasanya ketika itu terjadi kepada saya menjaga jarak dulu. Saya menjaga jarak dengan teman saya itu, memberikan dia kesempatan untuk berefleksi
dan mengakui kesalahannya. Dan ketika dia mengakui kesalahannya dan dia berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi, saya biasanya terbuka untuk menjalin pertemanan kembali. Tapi mungkin dengan kuas-kuasan yang baru gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang benar semua harus diurus secara private, nggak perlu juga dibesar-besarin, misalnya di-share ke sosial media atau kemana, karena itu juga adalah sebuah etika sendiri. Tapi menurut saya bagus untuk menjaga jarak dan memberikan kedua belah pihak waktu untuk berefleksi dan mencerna perasaannya sendiri. Ya. Makasih. Di WhatsApp mengirim stiker, video-video, cuplikan-cuplikan untuk lucu-lucuan. Seperti tadi pertanyaan Mas Koko, memang sering terjadi. Kadang-kadang kita secara spontan kita ketawa, secara nggak sadar ya. Tapi setelah kita ingat-ingat lagi, wah ini kan termasuk salah satu tindakan pelecehan atau kita merendahkan martabat. Untungnya sekarang orang banyak sadar bahwa jejak di media sosial tidak akan pernah bisa dihapus. Mungkin saya hanya berkata itu saja kepada orang yang ngirim untuk lucu-lucuan. Ingat loh, jejak digital akan selalu ada. Itu mungkin bisa jadi rem buat dia, entah saya kirim secara pribadi atau kalau memang grupnya itu sangat dekat ya bisa kita katakan itu. Ingat, jejak digital itu selalu kejam ya, nggak pernah bisa dihapus sampai kapanpun. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih untuk melengkapi apa yang dijawab oleh teman-teman. Saya kira saya setuju ya dengan yang dikatakan, saya akan bertindak yang sama. Tapi ada satu hal yang kemudian mungkin ini juga sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh Satgas PPKS ini dalam langkah sosialisasi ya. Ini kita harus masuk ke literasi digital bukan? Dan itu saya kira literasi digital itu adalah ranah yang untuk secara nggak sadar ya, ya kan orang bisa kemudian melakukan pelecehan seksual seperti yang dikatakan tadi itu lewat wahana itu dan tanpa sadar gitu ya. Maka mungkin perlu ada kita punya sesi khusus tentang literasi digital yang dalam kaitannya dengan kekerasan seksual ini begitu ya. Karena ya sensitivitas dalam hal itu saya kira perlu dimunculkan kan. Karena dunia digital itu kan dunia yang membuat orang merasa nyaman karena tidak berhadapan langsung begitu ya. Dan kemudian dengan seenaknya tanpa kontrol mengirim apa saja, bahkan sampah juga dikirim ke orang yang yang menyakitkan gitu ya. Hal-hal seperti itu harus kita angkat gitu ya. Saya kira itu dari kejadian itu juga saya terpikir hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk banyak masukan yang sudah muncul dalam kesempatan ini. Dalam rangka fokus ada dua hal, yaitu pencegahan dan penanganan. Dua-duanya penting, tetapi tindak pencegahan mesti diprioritaskan. Karena andai kata itu bisa dilakukan, penanganan tidak dibutuhkan. Pertanyaan sederhana, adakah contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan agar ada tanda pengingat? Sehingga dalam lingkup kita, dalam rangka tugas ini, ada sesuatu yang mudah untuk mengingatkan. Pada saat aku sudah hampir ada yang mengingatkan, tidak jadi. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda pengingat ini, entah kerapuan kita, entah lingkungan sekitar kita, entah tawaran apa, bisa tak terbendung. Adakah di lingkup masing-masing bisa ditunjukkan contoh sederhana sehingga perwujudan tugas ini adalah salah satunya menyampaikan pengingat, menyampaikan penanda, entah apapun, entah tulisan, narasi, dan sebagainya. Tetapi dalam lingkup masing-masing, dalam rangka fokus pencegahan,
kalau mau dikatakan suatu kepentingan mengingatkan apa contoh yang bisa dilakukan, semoga contoh itu nanti memunculkan kreasi yang lain, karena lingkup kita ini sebetulnya banyak berkaitan dengan soal penalaran, pemahaman, dan lain sebagainya. Pada saat hal-hal yang mendasar ini diingatkan, rasa-rasanya fokus pencegahan itu bisa dimaknai dengan baik. Kalau ada, saya senang. Langsung bisa terlihat Romo di sebelah kanannya Romo. Kalau Romo melihat, nah itu tanda-tanda, tulisan-tulisan, poster-poster yang akan ditampilkan di beberapa tempat-tempat strategis di kampus. Misalnya tentang kalau di depan sana ada apa itu kekerasan seksual dan bagaimana hukumnya memang dilindungi. Resikonya juga, hukumannya juga menjadi sangat jelas diatur oleh pemerintah. Misalnya juga apa sih itu pelecehan seksual? Disadari dengan tulisan-tulisan pelecehan seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Bukan buat lucu-lucuan, bukan buat nih soal gender atau bukan soal pengucilan siapa dengan siapa, bukan untuk melindungi siapa demi siapa, tapi ini sudah kejahatan kemanusiaan. Lalu juga dari poster-poster yang ditempel bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di situ dikatakan tindakan merendahkan, tindakan melecehkan, tindakan menghina, tindakan menyerang tubuh, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan fisik, digital, pornografi atau memata-matai, merekam bahkan ya, itu coba sesederhana mungkin kami sudah membuat supaya bisa dipahami oleh semua orang ya, tanpa harus menafsirkan panjang lebar, tapi dengan melihat tulisan-tulisan yang besar, termasuk ada gambar-gambar yang menarik, orang langsung bisa diingatkan. Itu langkah pertama kalau tadi ditanya tulisan-tulisan yang bisa untuk pengingat. Ya, saya kira itu sudah sangat signifikan ya, dan juga pengingat mungkin bisa dilakukan secara digital juga, penegasan dan juga peringatan. Saya hanya menambahkan bahwa mungkin di awal semester seperti yang sudah dilakukan oleh SF Driarkara, mungkin menambahkan dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Romojo seperti itu, menyelipkan bagaimana bahwa di SF Driarkara ada satgas ini dengan tugas seperti ini dan sebagainya, mungkin di awal semester. Terus kemudian di grup-grup yang akan dibuat biasanya mungkin juga bisa di encourage juga ke grup, di awal grup, bahwa pembicaraan di WA grup misalnya dibuat dulu aturan main bahwa pengiriman stiker dan sebagainya. Jadi orang sudah tahu di grup itu akan berbicara mengenai apa dan tidak sembarangan gitu untuk mengirimkan banyak hal-hal yang tidak penting, apalagi sampai melakukan pelecehan yang tidak penting. Mungkin yang paling sederhana ya, di STF ini kan setiap awal semester itu diingatkan ya bahwa mahasiswa datang belajar itu berpakaian rapi gitu ya. Saya kira itu sekarang dengan PPKS ini, terjemahan berpakaian rapi itu artinya bukan hanya formal tapi ya sesuai lingkungan belajar dan tahu bahwa di sini ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu kan sesuatu yang realistis ya, bahwa sesuatu yang sifatnya indrawi itu juga bisa kemudian mengganggu kita dalam arti itu ya. Ini realistis sebagai manusia. Jadi itu juga termasuk suatu pencegahan dalam arti yang sederhana, kecil ya mungkin ya. Lalu kemudian kuliah-kuliah kita, ada kuliah moral, ada misalnya ya, saya kira di situ juga bisa ditempatkan penegasan tentang ya, kesadaran tentang pentingnya ya, kesetaraan gender mungkin ya, kesadaran moral tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema yang kita bicarakan ini ya. Itu juga saya kira sebagai bentuk pencegahan ya. Mungkin sudah berjalan di lingkungan kita, tetapi baiklah ditegaskan kembali dan lebih kuat untuk tadi sebagai pencegahan. Saya kira itu dari saya.
Sebenarnya tidak ada tambahan dari saya. Tadi saya spontan juga seperti Romo Yosef langsung menunjuk ini sebenarnya ya. Dan juga dalam kuliah-kuliah yang berkaitan dengan gender, saya kira kuliah Bukalina yang secara rutin tentang feminisme itu saya kira sesuatu yang patut selalu sebagai mata kuliah pilihan ya. Itu sangat membantu persepsi kita termasuk mengenai kekerasan seksual ini. Tentu Romo Gion ahlinya di sini sebagai seorang yang mendalami moral, tentu hal-hal seperti ini juga sangat bisa memperkaya kuliah itu juga dan menyadarkan mahasiswa tentang. Jadi sarana kuliah saya kira bisa digunakan juga untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi Prof. Eri Seda karena kesulitan waktu tidak jadi hadir. Terima kasih kepada para penguji yang sudah bertanya, menggali, menguatkan. Terima kasih juga untuk teman-teman Pansus yang sudah menjawab. Jujur ini di luar bayangan saya, uji publik kita bagus sekali hari ini. Untuk teman-teman Satgas yang menjadi saksi dan menonton, semoga menjadi pembelajaran buat kita. Nanti rencananya di tanggal 20 November kita akan meluncing Satgas dan juga Pansus supaya dikenal oleh seluruh mahasiswa, termasuk tahapan-tahapan pengaduan atau pencegahan dan lain sebagainya gitu. Sebagai tahap berikut adalah foto-foto. Silakan yang begini udah difoto, Ana? Nah, sekarang silakan Pansus dan pengujinya berfoto di sini. Dengan rasa kagum pada dunia, kami kibarkan cita-cita